Berarti udah deket jalan pulangnya. Benar apa benar? Urusan pulang itu enggak ngeliat umur. Betul? Ada cucu yang ngurusin kakeknya, mohon maaf, yang lebih dipandang duluan cucunya. Betul apa betul? Bisa jadi suaminya belakangan istrinya duluan. Bisa jadi istrinya duluan suaminya belakangan. Kira-kira kalau yang lebih cepat pulang yang suami apa yang istri? Survei ini. Sensus kematian ini. Yang lebih dulu pulang rata-rata suami. Rata-rata suami. Banyak jahat. Di Depok itu makin tahun makin bertambah, dan di tahun 2025 itu tercatat ada 4.000 janda. Jadi yang lebih dulu disurvei ternyata suami lebih dulu Allah panggil. Tapi kembali lagi ukuran kematian akan melihat umur, tidak melihat muda tua. Betul? Karena kalau bicara kematian rahasianya 3, Pak. Rahasia tempat, rahasia waktu, rahasia umur. Ini 3. Kalau urusan kematian kita tidak tahu di umur berapa Allah akan wafatkan. Kita tidak tahu di tempat mana Allah akan wafatkan. Dan di waktu apa Allah akan wafatkan kita. Semuanya jadi rahasia Allah. Sehingga bahasa Al-Quran alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyuhum ahsanu amala. Ibu Allah itu dong, ibu diam aja, coba Allah, coba apa? Kayaknya gagah kalau Allah. Jadi itu urusan kematian. Jadi rahasia tujuannya agar kita tahu ujian. Karena kehidupan adalah ibadah Tuhan. Tanpa ujian, lapangan ujian buat kita. Siapa besok yang paling bagus amal perbuatannya? Insya Allah kita termasuk orang-orang yang paling bagus amal ibadah kita semuanya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rahasia tempat, rahasia umur Pak Nibani. Nih kalau bicara umur Nibani itu ada disebut Pak. Kalau orang umurnya sama, idza balagha addi arba'ina sanah. Ini khusus buat kita, khusus buat umur umat Muhammad. Kalau umur kita sampai di umur 40 tahun, afiyat as-salasah anil balaya, Allah akan bebaskan 3 musibah besar. Penyakit besar Allah bebaskan. Kalau umurnya sudah lewat 40 tahun. Penyakit belalang, penyakit kusta, penyakit gila, itu penyakit kalau umur 40 tahun lewat enggak bakal kena. Alhamdulillah. Bukan penyakit kusta, penyakitnya di zaman Nabi Isa yang susah banget obatnya. Kalau umur 40 tahun khusus buat kita, Allah obat 3 penyakit besar itu. Kalau kita masih hidup,
di umur 50 tahun, kemudian Allah wafatkan kita di umur 50 tahun, hasabtuhu hisaban yasir. Kita akan dihisab, dihitung dengan hitungan yang paling ringan. Itu istimewanya jadi umat Nabi Muhammad. Kalau 50 tahun maka hitungannya yang tidak paling ringan di antara hitungan umat-umat terdahulu. Umur paling panjang itu umur siapa, Pak? Nabi siapa? Berapa Nabi umur? Kalau di dalam Al-Quran, umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Tapi menurut Ibnu Abbas, Nabi Nuh itu waktu diangkat, Nabi umurnya sudah 450 tahun. Kemudian berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. 950 tahun. Yang mau ikut ajakan Nabi Nuh cuma 80 orang. Bayangin, 950 tahun berdakwah. Yang ikut ajakan Nabi Nuh cuma 80 orang. Bapak, kira-kira kalau jadi Nabi berhenti nggak? 950 tahun yang ikut cuma 80 orang. Ini kita perkumpulan. Kan belum lama, ini kan perkumpulan belum ada 50 tahun. Yang ikut alhamdulillah masih terus bertahan, mudah-mudahan istiqomah semuanya. Itu Bapak Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, ada banjir bandang yang datang, yang kemudian menanyakan anda ikut ajakan orang tua. Ternyata anak-anak yang mau nurut itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kanan bersembunyi di balik gunung, yang kemudian terbawa banjir bandang selesai, Nabi Nuh masih hidup 350 tahun. Bayangin itu 450 tambah 950 tambah 350 berapa jadi umur itu? 1.700 tahun. Kata malaikat Jibril. Nabi yang paling panjang umurnya cuma Nabi Nuh alaihissalam. Waktu Nabi Nuh di mana? Mau jawab nyawa, ditanya dulu sama malaikat Jibril. Ya, kaifa wajadta dunya? Ya awal anbiya ya Imran. Wahai Nuh, engkau yang punya umur terpanjang di antara umur manusia. Bagaimana engkau memiliki umur panjang ini? Apa yang kau rasakan hidup di dunia? Ditanya dulu Bapak, umur 1.700 tahun apa gimana? Wahai rasanya hidup di dunia? Apa jawaban Nabi Nuh? Dakhaltu baban wahidan wa kharajtu baban akhar. Aku punya umur panjang, seakan-akan aku hanya masuk ke rumah, pintu depan, keluar pintu belakang. Hitungannya panjang, perasaan ente. Benar. Cuma hitungannya panjang di dunia, tapi ternyata perasaan hidupnya sebentar. Karena dunia bukan menjadi tempat abadi. Dunia hanya sekedar persinggahan. Dunia hanya sekedar tempat di mana kita menanam benih-benih kebaikan agar kita nanti diselesaikan di dunia ini membawa tanaman-tanaman indah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kalau Bapak mau nggak punya umur sampai 200 tahun? Mau nggak Bapak? Kalau sehat nggak apa-apa. Kalau sehat nggak apa-apa. 70 ke 80 tahun kata Nabi itu udah dipastikan. Anggota tubuh kita pasti salah satu akan berubah. Itu kata Rasulullah.
60-70 tahun itu biasanya akan melemah pendengar, akan melemah ucapan, akan melemah langkah-langkah yang kita lakukan. Itu naluri kemanusiaan, fitnah kemanusiaan yang pasti terjadi buat dia. Jangankan umur seperti itu, di zaman ini orang yang di bawah 50 tahun itu penyakitnya ada yang berat banget. Makanya saya pesan jangan salah langkah. Hati-hati kalau berdoa jangan salah langkah. Minta panjang umur, takutnya terlalu 200 tahun dikasih panjang umur. Kan nggak enak juga kalau 200 tahun. Kira-kira bukan cuma itu, nanti yang bikin repot anak-anak cucu-cucunya. Benar kan? Udah pasti terjadi. Saya punya kawan. Mohon maaf, badannya berubah. Badannya mau. Di setiap sujudnya, dia minta sama Allah, ya Allah, kuruskan saya. Selalu dia selalu minta di sujud terakhir, ya Allah kuruskan saya, ya Allah kuruskan saya. Betul, Allah kurusin lewat penyakit gula. Allah kurusin lewat penyakit gula, Allah kurus. Tapi penyakit gula, saya bilang doa kalau salah. Minta Allah jangan salah. Minta Allah, ya Allah, saya minta umur sekian, tapi banyak kebaikan saya. Begitu dulu. Jangan cuma minta umur panjang, ya Allah, umur panjang. Tapi persiapan kebaikan sedikit. Khairuna man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, bagus amal perbuatannya. Wa syarruna seburuk-buruk manusia yang umur panjang tapi mohon maaf buruk perbuatannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini apa yang menjadi kesan buat kita untuk persiapan pulang kita? Saya teringat ada di dalam kitab Nasaihul Ibadah pesanan Nabi kepada al-Ibadah. Wasiatnya kata Rasulullah, jadi di safina fa innal bahra amikun. Bagusin perahu karena lautan itu dalam. Apa maksudnya? Kita hidup untuk bekal pulang harus terus memperbaiki niat kita seutuhnya. Bahwa kita hidup di dunia ini apa tugas kita jangan lupa untuk urusan ibadah dan kebaikan yang terus kita lakukan. Kita terkadang menyalahi dalam setiap masalah. Kita kan berpegang kepada Allah setiap salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan ikrar kita kepada Allah. Sallallahu hidup matiku seluruhnya untuk Allah. Tapi kenyataannya mohon maaf, banyak orang yang hanya mengejar dunia tapi melupakan perjalanan akhiratnya. Na'udzubillah karena kalau sibuk urusan dunia, maka kita akan dilupakan untuk mengingat Allah. Boleh tidak orang Islam kaya? Boleh, tidak pernah ada lagi. Silakan jadi muslim yang kaya, silakan jadi muslim yang kuat. Tapi ingat, kekayaan harus engkau jadikan wasilah jalan agar bisa menjadi jembatan persiapan pulang kita dalam keadaan baik, husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga persiapan pertama
perbaharuilah niat hidupmu karena Allah. Insya Allah. Pak, nikmat itu ada tiga, Pak. Nikmat paling tinggi itu nikmat iman, paling tinggi. Nikmat pertengahan, nikmat sehat. Nikmat paling rendah, nikmat rezeki, paling rendah. Paling rendah nikmat rezeki. Paling tinggi itu nikmat iman. Pertengahannya nikmat sehat. Yang paling rendah nikmat rezeki. Ini saya tanya sama bapak-bapak sini. Kira-kira yang kita kejar-kejar ini nikmat yang mana? Yang paling tinggi apa yang paling rendah? Yang paling tinggi apa yang paling rendah? Paling tinggi nikmat iman. Pertengahan nikmat sehat, paling rendah nikmat rezeki. Yang harusnya kita kejar nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki kita dapat. Kalau kita hanya mengejar nikmat rezeki, maka dua-dua nikmat itu akan terlupakan. Makanya orang yang bagus imannya, badannya sehat, rezekinya lancar. Karena iman jadi modal. Iman jadi fondasi. Kita yang terkadang lupa kalau kita tidak ingatkan diri kita sendiri. Ini kalau orang-orang sudah lupa, Pak, wala takunu kalladzina nasallahu wa ansaka anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan jadi orang yang selalu lupa kepada Allah. Kalau engkau lupa kepada Allah, dipastikan kamu akan lupa kepada dirimu sendiri. Kalau sudah lupa kepada Allah, lupa dengan diri sendiri, dipastikan orang itu masuk kepada kelompok orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang melakukan kemaksiatan tapi senang melakukan itu, orang fasik. Orang yang melakukan kesalahan tapi gembira melakukan itu namanya orang fasik. Karena tidak ada dasar. Karena tidak ada kemampuan pondasi iman di dalam kehidupannya. Makanya berbahagialah kalian, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, jika engkau ingin selamat dunia dan akhirat, yang akan menjadi bekal Allah dari sekarang, baguskan niatmu. Dunia itu banyak halangan dan rintangan. Baik dunia itu dipastikan tempat ujian dan cobaan. Jika tidak bagus niatnya, maka engkau tidak akan selamat dalam perjalananmu. Satu yang menjadi pesan dan ulangnya kita, agar ulangnya kita dalam keadaan husnul khatimah, kita itu memperbaharui niat hidup kita. Insya Allah. Yang kedua kata Rasulullah, ambil bekal yang sempurna. Karena setelah kehidupan ini ada perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu berat. Di saat kita wafat masuk kubur, cuma ada dua jalan. Jalan yang nikmat dan jalan yang azab. Azab kubur atau nikmat kubur. Cuma itu pilihannya, Pak. Kalau dalam kubur, Pak, kita itu selamat. Al-Azhar di Medan. Maka setelah itu kita akan mudah melalui. Tapi di saat kita masuk kubur kita berat, maka asyadda di bawah tangga-tangga berikutnya pun akan berat kita lalui. Karena masuk kubur awal manazilil akhirah, baru rumah pertama menuju tangga akhirat. Ada tangga-tangga berikutnya akan kita lalui. Makanya di saat di dunia, wa khuzzat ambil perbekalan yang sempurna, lakukan kebaikan hanya niat karena Allah. Jangan melihat kebaikan Allah, jangan melihat banyak sedikitnya, tapi lakukan setiap kebaikan itu
adalah lillah, kita lakukan hanya untuk Allah. Yang sejatinya setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah kembalikan kebaikan itu untuk pelakunya. Perbanyak berdoa untuk menghadapi bulan. Yang jadi catatan, jangan meremehkan kebaikan yang kita anggap kecil. Jangan meremehkan kebaikan yang kita anggap kecil. Bisa jadi kebaikan yang kita anggap kecil itu di situ tempatnya Allah ridho kepada kita. Dan begitu juga, jangan meremehkan dosa yang kita anggap kecil. Bisa jadi dosa yang kita anggap kecil itu menjadi tempat murka kesadnya Allah untuk kita. Paham ini Bapak? Kayaknya kalau mangguk paham. Ini mangguk gimana kira-kira? Jadi kita kalau bicara bakal pulang, kita masing-masing takut apa senang, Pak? Takut apa senang, Pak? Takut, siapapun kalau di dalam urusan kematian pasti takut. Ada yang banyak bakal urusan ibadah. Karena kita nih, Pak, kita ini kan belum dipastikan orang-orang ahli kebaikan. Belum bisa dipastikan ahli ibadah. Kita hanya baca ciri, betul nggak? Ciri pelaku ibadah, ciri pelaku ibadah, ciri pelaku ahli Quran, baru cirinya. Belum punya kepastian apakah kita orang-orang yang betul ahli ibadah, apakah kita emang orang-orang ahli sedekah? Belum. Karena banyak orang ibadah, bukan ibadah karena sudah kujubnya. Benar. Makanya ibadah itu tidak dinilai dengannya. Ibadah itu sedikit tapi ada ikhlas di dalamnya. Ada Allah di dalamnya. Makanya tingkatan ibadah seorang itu ada tiga. Ini kayaknya makin panjang dengan ngomong. Udah jam 11 orang ini ya. Kayaknya yang benar lagi nih ya. Karena kan zuhurnya jam 11.39. Subuhnya jam 4 subuh. Masya Allah. Makin malam aja, Pak. Udah gitu saya ceramah kalau lapar kali, Pak. Begitu nanti ada terjawab. Oh ya, Masya Allah, luar biasa, saudara kita. Karena masuk lebar. Jadi orang lalu, kita dimohon maaf. Ini mohon maaf. Kita ini orang Islam kadang-kadang. Mohon maaf nih. Kadang kagak Islam itu hanya sekedar jadi semboyan. Mohon maaf. Jadi seharusnya orang Islam itu udah Islam ya Islam. Betul. Jangan saling membedakan. Apalagi ada perbedaan yang begitu besar yang pada akhirnya orang Islam dengan orang Islam saling bertentangan. Banyak muncul ke saat ini. Banyak muncul ke saat ini. Rasulullah sama orang Muslim begitu luar biasa kebaikannya. Makanya orang Islam yang baik itu mereka yang baik, yang hanya bukan satu agama, berbeda agama dia lebih baik. Itu Islam yang sesungguhnya. Kalau kita orang Islam, mohon maaf, tidak punya kebaikan yang lebih kepada saudara kita yang non Muslim, dianggap Islam kita tidak sempurna. Karena Islam bicaranya akhlak, ciri sempurna iman seseorang. Mungkin kita tidak kumpul. Ada saudara-saudara kita yang non Muslim, mereka saudara kita satu bangsa. Mereka saudara kita yang harus kita rangkul.
apapun kondisinya. Ibu bertetangga, mohon maaf, dengan saudara-saudara yang non-muslim, wajib untuk terus berbagi. Jangan pernah membedakan. Kalau kita masih membedakan, belum ada iman sempurna di dalam kalbu kita. Karena Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu harus muncul dengan penuh cinta dan rasa kasih sayang. Sehingga ada tiga tingkatan orang ibadah. Ada orang ibadah karena takut masuk neraka, itu tingkatan paling rendah. Ada orang ibadah berharap rahmat Allah sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Bapak mau masuk surga enggak, Pak? Pak. Mau masuk surga enggak? Kira-kira besok masuk surga ketemu istri lagi enggak? Mau enggak ketemu istri lagi? Suami itu kalau masuk surga disiapkan Allah 72 bidadari surga. Kira-kira kalau istri kita masuk surga juga, kita tetap milih istri apa milih bidadari? Jujur. Bohong. Pemilih bidadari, milih istri. Masya Allah. Tapi hati-hati yang enggak benar. Kok nggak bosan kalau milih ini lagi? Masa di dunia udah ketemu istri, di surga udah istri lagi. Milih bidadari atau istri? Bohong. Insya Allah milih istri. Karena istri kita kalau masuk surga akan lebih cantik daripada bidadari. Amin. Jadi besok kalau di surga orang masuk ada tua. Rata-rata umurnya 30-35 tahun. Alhamdulillah, dan ibu bakalan lebih cantik daripada bidadari. Cuma hanya cukup untuk istri yang taat sama suami. Kira-kira banyak yang dosa istri atau dosa suami? Suami. Banyak yang dosa istri atau dosa suami? Bu, banyak dosa istri apa dosa suami? Di mana sama aja sih? Suami, Pak. Iya, suami. Karena dia tanggung jawab. Kalau orang perempuan, dosa itu bisa dalam apa? Dosa perempuan. Ya, saya tanya dosa, kira-kira dosanya lebih banyak suami apa dosa istri? Sedang suami lah. Yang sering bohong suami apa istri? Suami. Suami paling banyak. Kalau ini kayaknya curhat atau gimana? Kalau istrinya salehah, suaminya tidak, apa itu tugas istri? Kata Rasulullah, kalau menemukan seorang suami yang belum saleh, belum saleh, tapi istrinya salehah, maka kewajiban seorang istri bisa beri perbanyak sabar. Karena seorang istri yang sabar atas kekurangan suaminya, banyak masrun fil jannah. Itu seorang istri nanti akan dibangunkan istana di dalam surga. Makanya jadi istri harus sabar, betul. Tapi suami juga harus tahu diri, betul nggak? Benar. Suami juga harus sabar. Kira-kira yang lebih banyak bicara itu suami atau istri? Bu. Ibu kenapa sih dosa itu bisa seharusnya dikatakan Imam Syafi'i? Seorang istri itu tidak boleh melakukan apa-apa. Tidak boleh masak, tidak boleh gosok baju suami, tidak boleh nyuci, nggak boleh. Itu semua harus tugas suami, itu kata Imam Syafi'i. Tugas istri cuma satu,
hanya taat kepada suami. Kalau suami nyuruh gosok, masa kita mau taat? Jadi itu ibadah lagi. Ibadah itu ada ibadah yang orang itu karena takut neraka, level paling rendah. Ada level kedua itu orang melakukan ibadah berharap rahmat Allah masuk surga. Ibadah paling tinggi itu, orang yang melakukan ibadah bukan karena takut neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi bil mahabbati, dia melakukan ibadah dan kebaikan karena dengan dasar cinta. Jadi cinta itu menjadi iman tertinggi. Sempurnanya iman seseorang karena adanya cintanya. Ibu cinta nggak sama suami? Bu, ibu cinta nggak sama suami? Dulu. Bapak cinta nggak sama istri, Pak? Alhamdulillah. Jadi kembali lagi, persiapkan pulang yang berikutnya. Wa khafifil himla fa innal aquda fa innal aqabata ta'udun. Ringankan bawaannya, jangan berat-berat karena menanjaknya itu perjalanannya akan semakin sulit. Maksudnya silakan terus memilih bahwa jalan yang kita lakukan di dalamnya ada niat karena Allah, di dalamnya ada bekal yang baik yang kita kumpulkan, tinggalkan yang memberatkan. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah waktunya kita dalam keadaan istighfar. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya cukup waktunya karena ada jam 11:20 menit. Ada pertanyaan atau bagaimana? Izin, Pak Ustadz, nanti sedikit ada tambahan bahwa dari kami ini juga ada yang sebagai pengumuman juga jadi akan ada tambahan. Saya mungkin bertanya jawab. Ya, mungkin ini saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah lain waktu bisa bertemu kembali. Ada Allah yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Taufik Rahman menambahkan. Kenapa? Belum tutup. Kan DPR juga belum. Tambahan dari Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan tausiah buat kita semua dari Pak Kiai. Saya menambahkan sedikit. Di waktu Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, itu kan di Madinah ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada orang Islam, ada orang Yahudi. Pertama kali Nabi masuk kota Madinah, Nabi menyampaikan satu kalimat. Ya ayuhan nas, afshus salam, it'amu ta'am, wasilul arham, wasilul lail, wa niyamun nas. Wahai manusia, tebarkan salam. Ini tebarkan salam itu sering orang menafsirkan banyak menyampaikan salam. Itu tidak salah. Ya. Tapi ada ulama menafsirkan tebarkan salam itu bangun lingkungan masyarakat yang aman, yang nyaman, damai dan bisa menyelamatkan.
Kalau di perusahaan mungkin bangun corporate culture. Kalau organisasi bangun organizational culture. Nah, IKPP harus membangun organisasi culture. Mulainya dari mana? Mulainya dari saling mendoakan. Kita ini harus saling mendoakan. Absus salam secara bahasa tebarkan salam. Itu kan maksud supaya saling menyelamatkan. Tapi sayangnya orang Islam tidak menghayati salam. Saya nggak mendengar tadi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kata Ustaz Abdul Somad salah. Atau waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Karena assalam itu nama Allah. Waalaikumsalam atas kalianlah dari Allah, dan Allah itulah penyelamat atas rahmat dan barokah. Lafaznya kurang tepat kalau aku Somad salah. Kedua, tidak ada improvisasi kita berdoa. Hampir tidak ada. Kebanyakan ada juga kita tidak tahu. Ya, sama aja bilang huyem orang Belanda, Sobal orang Arab, selamat pagi orang Islam, Assalamualaikum orang Islam. Tapi makna doa menyelamatkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-muslimu man salima muslimuna biyadihi wal lisan. Orang Islam harus menyelamatkan orang Islam lainnya dengan tangan dan lisan. Nah, salam itu adalah lisan. Jadi marilah kita kalau salam itu sungguh-sungguh berdoa. Dua satu lagi nanti kapan-kapan kita salam. Yang kedua, memberi makan manusia. Ya, memberikan manusia itu ada dua. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani itu panca indera, pernapasan, peredaran darah, tulang, daging, cukup jasmani. Sedangkan ruh itu sangat luas. Sedangkan unsurnya empat: akal, hati, hawa, dan fitrah. Itu unsur-unsur ruh. Nah, alhamdulillah IKPP ini dengan program ini makanan rohani. Kalau makan jasmani sedang dibagikan, itu sehat jasmani dan kita sehat rohani. Ya. Itu abdus salam wa ta'am. Yang ketiga silul arham. Jadi kalau bahasa manajemen orang-orang bangun networking. Jadi ya KPP harus networking untuk kebaikan KPP dan keluarga. Terakhir, membangun kekuatan spiritual. Sungguh wilayah, teman-teman sekalian, jangan pernah tinggalkan sholat malam, walaupun cuma 1 rakaat sholat witir. Nggak bisa bangun malam, selesai sholat isya, langsung sholat malam terus witir. Kalau bisa bangun malam itu lebih utama. Tapi intinya jangan tinggalkan sholat malam. Karena bagi Nabi itu saja tuh wajib. Kalau kita lihat sekarang. Jadi kesimpulan, simpel. Mari kita bangun lingkungan masyarakat kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan organisasi kita yang bisa aman, nyaman, damai, mulai dari saling mendoakan. Termasuk doa, jangan malas. Di WA ASS, WRWD itu malas. Bunyikan aja. Assalamualaikum minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Ya. Insya Allah. Yang kedua tadi program KPP bagus tuh. Kita beri makan jasmani pada tempura dan beri makan rohani, akal, hati, hawa, dan fitrah
dengan siraman rohani, dan setelah itu orang lain kita berikan bantuan termasuk kita mutoaf. Tadi sudah ada program yang dapat jatuh. Yang ketiga, silaturahim. Silaturahim itu asalnya kalau hubungan keluarga, pertalian darah atau pernikahan. Kalau bukan hubungan itu namanya silaturahim. Silaturahim. Kalau sama muslim namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau sama bangsa namanya ukhuwah wataniyah. Kalau sama makhluk ukhuwah syariah. Itu punya nilainya semua. Maka ini adalah silul arham, membangun networking. Terakhir, membangun kekuatan spiritual dengan sholat malam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami cukupkan insyaallah, dan waktu kita sambung lebih dalam dengan perbaikan jasa dan rahmat. Terima kasih. Bila daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang sudah menambahkan untuk tausiah kajian pengajian kita pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Martoni yang sudah menyampaikan tausiahnya, dan mohon maaf karena waktu sudah semakin siang dan sebentar lagi azan salat zuhur, dan kita lanjutkan saja dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Mupimin. Dipersilakan. Sebelum doa, kami bagikan ada buku zikir pagi petang, mohon dibaca ya, karena memang itu penting sekali. Jadi nanti pada subuh atau pada asar dibaca bukunya untuk bisa membentengi kita doa harian kita. Ya, jadi itu doa-doa yang sumbernya jelas dari Rasulullah yang disuruh oleh Abu Dawud. Ya, Abu Dawud rahimahullah. Jadi mohon jadi oleh kita semua dibawa ke rumah, dan itu menjadi benteng bagi kehidupan kita sehari-hari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya persilakan kepada saudara Mupimin untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama mendoakan keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga para leluhur kita semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya diampuni, dan mudah-mudahan dikuburnya diluaskan dan nanti beliau berakhir semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi syai'an lillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in ma'hum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan sayyidina Syekh Qadir Jilani wa ila hadratil jami'il quburi wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Mohon disebutkan nama-nama ahli keluarga kita. Wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dan untuk kita semua mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, panjang umur dalam kebaikan, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذكرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يؤدي نعمه ويزداد المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إننا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya doa oleh saudara Muhtimin yang dipimpin oleh saudara Muhtimin, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga doa yang kita lakukan di pertemuan hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.